जवाब नहीं मिला। अब अपनी लाइफ का 1 मिनट रिवाइंड करो और सोचो। जब मैंने ये सवाल पूछा, किसी ने ये सोचा कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, मजा आएगा? एनीवन? सर? नहीं, सब रेस में लग गए। ऐसे पढ़ के फर्स्ट आ भी गए तो क्या फायदा? आप लोगों की नॉलेज बढ़ेगी? नहीं, सिर्फ प्रेशर बढ़ेगा। और ये कॉलेज है, प्रेशर कुकर नहीं। Halo sahabat pendidik, hari ini saya akan membahas tentang pentingnya menjadi pendidik seperti yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Sebelum kita mulai, saya tegaskan terlebih dahulu bahwa mendidik dan mengajar itu adalah dua hal yang saling berkaitan dalam proses pembelajaran. Terkadang kita sebagai guru masih membedakan kedua hal tersebut. Biasanya muncul pertanyaan, penting mana antara mendidik dan mengajar? Atau biasanya muncul juga pertanyaan, sebagai seorang guru itu lebih penting mendidik daripada sekedar mengajar. Coba kita cermati kembali kedua hal tersebut. Memisahkan antara mengajar dan mendidik itu sama halnya dengan memisahkan bahan masakan dan bumbu masakan. Apalah pentingnya kamu memiliki bahan-bahan untuk membuat capcay, tetapi tidak tahu racikan bumbunya agar menjadi lebih enak. Mengajar adalah mengumpulkan pengetahuan untuk bertahan hidup, sedangkan mendidik adalah pengalaman untuk menggunakan pengetahuan itu dengan bijak. Sebagai seorang pendidik, saya selalu berusaha untuk mengutamakan karakter anak selama proses pembelajaran. Namun, ternyata itu saja tidaklah cukup. Memahami kebutuhan dasar anak lebih penting daripada sekedar karakter. Pada dasarnya, karakter itu membutuhkan pembiasaan, bukan pengajaran. Maka yang perlu diubah adalah cara mengajar saya yang lebih mengutamakan kepada kebutuhan anak, dan prosesnya harus dibarengi dengan penerapan karakter masyarakat sekitar. Misalkan dalam materi menulis surat dinas dan surat pribadi. Pertama, saya akan bertanya kepada anak-anak, apakah masih pernah menulis surat untuk teman kalian? Lalu saya tanyakan juga, apakah masih pernah menerima surat dari sekolah? Bagaimana cara kalian meminta izin tidak masuk sekolah kepada wali kelas kalian? Apakah menulis surat atau dengan mengirim WA? Tujuan dari pertanyaan ini adalah untuk menentukan arah kebutuhan anak di masa kini dan di masa depan. Sebagai seorang guru, kita tidak bisa menelan mentah-mentah materi yang ada di dalam buku. Secara zaman, surat pribadi yang tercontohkan sudah tidak relevan dengan kondisi atau zaman sekarang dan di masa depan. Namun ada juga yang masih tetap dipertahankan, misalkan pada surat dinas. Pada momen ini, saya menyampaikan kepada anak didik saya tentang esensi dari surat pribadi ataupun surat dinas. Secara moral, dalam surat pribadi misalkan, jika kalian bertemu, apakah kalian akan berbicara seperti yang ada di surat pribadi dan sebaik itu? Tentu jawabannya adalah tidak. Maka esensi daripada surat itu sebenarnya adalah mengurangi kesalahpahaman dalam menginskripsi komunikasi lisan ke komunikasi tulis. Pernahkah kalian menjumpai komentar-komentar yang kasar di media sosial? Nah,
Itulah yang terjadi jika pada materi ini tidak diselipkan tujuan pembelajaran secara benar. Esensi dari menulis surat pribadi adalah membiasakan atau menumbuhkan karakter anak untuk selalu santun dalam menggunakan bahasa tulis. Karena terkadang sudah ditulis dengan baik saja masih memiliki pemahaman yang dianggap negatif. Makanya dalam kalian membuat izin untuk tidak masuk sekolah, gunakanlah bahasa tulis yang baik dan sopan. Ataupun jika kamu sedang berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, termasuk kakak kelas kalian juga, harus menggunakan bahasa yang lebih sopan. Misalkan, dalam penggunaan kata ganti, penggunaan kata sampean itu untuk teman sejawat atau seumuran kalian. Bisa juga untuk yang lebih muda. Namun jika untuk yang lebih tua, termasuk kakak kelas kalian, gunakanlah kata jenengan. Itu adalah tradisi yang diajarkan di daerah kita. Kita harus pahami itu dan menggunakannya. Demikian kira-kira yang sudah saya terapkan di kelas setelah saya memahami konsep Ki Hajar Dewantara jauh sebelum saya mengikuti program guru penggerak. Saya memahami konsep Ki Hajar Dewantara melalui pelatihan mandiri yang ada di dalam aplikasi PMM. Kembali pada aspek mengajar dan mendidik yang pada dasarnya tidak akan bisa terpisahkan baik dalam penerapan kodrat alam dan kodrat zaman pada diri anak. Dalam kasus yang saya hadapi, tentu masih banyak sekali yang perlu dielaborasi lagi. Dalam video ini saya hanya ingin berbagi dan mengajak kepada teman-teman pendidik. Zaman memang sudah berubah. Perilaku anak juga banyak berubah. Maka sangat tidak masuk akal jika guru itu sendiri tidak mau berubah. Tentu perubahan yang dimaksud di sini adalah perubahan yang mengarah pada hal-hal positif. Jangan menganggap bahwa anak didik kita itu hadir di kelas dalam keadaan kosong. Mereka pasti memiliki berbagai pengalaman hidup yang mereka dapatkan baik dari keluarga, teman, ataupun lingkungannya, baik itu dalam dunia nyata atau dunia maya. Tugas kita sebagai pendidik adalah membehavior pengalaman mereka dalam proses pembelajaran agar mereka tahu kelebihan dan kelemahan pengalaman yang mereka dapatkan. Ada kutipan dari seorang filosof yang bernama Marcus Aurelius, "The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts." Kebahagiaan hidupmu tergantung pada kualitas pikiranmu. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Sampai bertemu pada video berikutnya dan tetaplah berubah untuk perubahan.